Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulia Safira. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dharma Wangsa Medan dengan nomor NPM 2451146. Nah, saya di sini akan mempresentasikan review dari buku metode penelitian dan dengan dosen pengampu Pak Umar Hamdan Nasution SEMM. Nah, untuk bab 2-nya ini adalah di mana saya akan membahas tentang model dan prosedur penelitian ekonomi. Bab ini membahas berbagai model penelitian termasuk model sistem mental, verbal, dan matematika. Dijelaskan pula model penelitian sosial, manajemen, dan akuntansi dengan pendekatan masing-masing. Pembahasan mencakup 3 tipe penalaran yang dimana abduktif, induktif, dan deduktif. Selain itu diuraikan paradigma penelitian ekonomi meliputi positifisme, interpretivisme, dan teori kritis atau postmodernisme, beserta tahapan penelitian ekonomi dari penetapan masalah hingga pelaporan hasil. Nah, untuk model penelitiannya ada 3. Yang pertama, model sistem dan mental. Model sistem dan mental ini biasanya menggambarkan hubungan antara komponen. Model mental adalah representasi kognitif peneliti terhadap fenomena yang teliti. Nah, untuk model verbal dan matematika, model verbal itu biasanya menggunakan bahasa untuk menjelaskan hubungan variabel. Nah, untuk model matematikanya biasanya itu menggunakan simbol dan persamaan untuk analisis kuantitatif. Nah, untuk yang terakhir, model penelitian terapan, yang dimana model ini biasanya penelitian sosial, yang dimana ada kualitatif, kuantitatif, manajemen, atau normatif, deskriptif, sampai ke publik. Dan akuntansi biasanya isinya tuh semantik dan sintaktik dan pragmatik. Nah, untuk penalaran penelitian itu ada 3, yang dimana saya sebutkan di awal, ada aduktif, ada induktif, dan deduktif. Nah, untuk aduktif biasanya digunakan untuk menjelaskan fenomena terbaik berdasarkan observasi yang ada. Penelitian membuat hipotesis yang paling masuk akal dari data yang tersedia. Nah, untuk penalaran induktif itu biasanya menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus khusus. Peneliti mengamati pola dari data spesifik untuk membentuk generalisasi atau teori baru. Nah, untuk yang terakhir itu penalaran deduktif, yang dimana menarik kesimpulan khusus dari teori atau prinsip umum. Peneliti menguji hipotesis yang diturunkan dari teori yang sudah ada untuk memvalidasi atau menolaknya. Nah, untuk paradigma penelitian ekonomi itu ada 3 juga. Yang itu adalah positifisme, paradigma yang menekankan objektivitas, pengukuran empiris, dan pengujian hipotesis. Peneliti bersikap netral dan menggunakan metode kuantitatif untuk menemukan hukum universal. Nah, untuk yang kedua, interpretivisme, biasanya itu paradigma yang fokus kepada pemahaman makna dan interpretasi subjektif. Penelitian biasanya terlibat dalam konteks sosial dan menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena dari perspektif partisipan. Nah, untuk yang terakhir, teori kritis, yang dimana disebut juga postmodernisme, yang dimana paradigmanya yang biasa itu mengkritisi struktur kekuasaan dan ketidakadilan sosial dalam penelitian ekonomi. Nah, untuk selanjutnya adalah tahapan penelitian ekonomi, yang dimana tahapan penelitian ini ada meliputi 7 langkah. Yang pertama, menetapkan masalah, membatasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, membuat laporan, dan menentukan implikasi hasil penelitian. Kesimpulan dari bab 2 ini adalah di mana model dan prosedur penelitian membantu penelitian berjalan sistematis. Penalaran dan paradigma menentukan arah penelitian, di mana tahapan penelitian penting untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.